Dinamika jelang pemilihan kepala daerah semakin mengemuka. Ada Presiden Joko Widodo yang tak diundang ke Rakernas PDIP yang salah satunya akan membahas soal pilkada. Di Pilkada Sumatera Utara, menantu Presiden Bobi Nasution maju lewat Gerindra. Ada pula nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang disebut-sebut jadi salah satu kandidat dari PDI Perjuangan. Di Pilgub Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak ramai-ramai diusung Koalisi Indonesia Maju. PKB pun siapkan tandingan. Lantas bagaimana peta koalisi terkini jelang pemilihan kepala daerah? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Rakernas PDI Perjuangan digelar, antara lain merumuskan soal pilkada dan sikap politik 5 tahun mendatang. Salah satu sorotan utama tak diundangnya Presiden Jokowi dalam agenda besar PDIP itu seakan menguatkan keretakan hubungan Mega Jokowi usai Pilpres. Presiden Jokowi meminta urusan itu ditanyakan langsung ke PDI Perjuangan selaku pengundang. Pak nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang, jangan saya. Pak, tapi kemarin sempat akrab bertemu dengan Bu Puan di KTT BWF, Pak. Apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang sempat tampak akrab dengan Jokowi saat World Water Forum pun angkat bicara. Secara diplomatis, Puan menyebut Jokowi belum terundang. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan hanya mengundang pihak yang menegakkan demokrasi, hukum, dan kedaulatan rakyat. Kan ada pembahasan pemenangan pilkada, konsolidasi, evaluasi, kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan. Pak Jokowi memang tidak diundang atau Pak Jokowi tidak mau? Ya sampai saat ini belum terundang. Tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum. Di Pilkada Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat rekomendasi Partai Golkar untuk maju. Bahkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut seluruh parpol di Koalisi Indonesia Maju punya sikap sama. Kofifah pun menyatakan dirinya dan Emil siap bekerja keras untuk pemenangan pilkada di Jawa Timur. Kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya calon yang sama. Saya dan Mas Emil insya Allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan. Mudah-mudahan mohon doa semua kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur pada bulan November yang akan datang. Sejauh ini ada 5 parpol, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Perindo yang sudah menyatakan dukungan untuk Kofifah Emil dan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa akan membentuk poros baru bersaing dengan Kofifah Emil. Sejumlah nama kandidat muncul, salah satunya Kiai Haji Marzuki Mustamar yang merupakan mantan Ketua PWNU Jawa Timur. Dan setidaknya ada 3 partai politik di luar partai pendukung Kofifah Emil yang telah berkomunikasi dengan PKB. Tapi akan membuat poros di luar Mbak Kofifah. Nah, beberapa tokoh sudah kami simulasikan. Salah satu yang mengemuka 2-3 hari ini adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, mantan Ketua PWNU Jawa Barat, mantan Ketua PWNU Jawa Timur, yang beliau termasuk yang didorong oleh warga Nahdien dari akar rumput di Jawa Timur. Sementara itu, pengamat politik Universitas Erlangga Sukowidodo menyebut kekuatan PKB bisa sepadan dengan pengusung Kofifah Emil jika berkoalisi dengan PDIP di Bursa Pilkada Jawa Timur. Karena di Jatim, PKB meraih suara tertinggi 25 kursi dan PDIP 21 kursi. Ya, PDIP itu kan berkali-kali juara di Jatim dan untuk 2024 kan dia menempati urutan kedua. Jadi dia punya basis masa yang cukup sulit. Kalau dihitung ya misalnya PKB dengan PDIP itu bisa 38%.
Di Sumatera Utara, Wali Kota Medan Bobi Nasution mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara sekaligus menjadi kader Partai Gerindra. Bobi bilang dirinya sudah meminta izin ke Presiden Jokowi sebelum bergabung. Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Ya visi-misi yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Sementara dari PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok jadi salah satu kandidat potensial. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, masuk dalam bursa calon potensial di 2 pilkada, yakni Pilkada Sumut dan Jakarta. Walaupun saya harus jujur, seperti Pak Ahok, Mas Jarod, masih ditarik-tarik juga untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga. Karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar. Nah ini dengan bahasa perubahan, kan ini meminjam istilah sekarang. Soal Pilkada Jakarta, mantan gubernur Jakarta sekaligus mantan rival Ahok, Anies Baswedan mengaku serius mempertimbangkan kembali berlaga di Pilgub Jakarta November mendatang. Sejauh ini PKB pun menyebut selain kadernya sendiri, juga mempertimbangkan nama Anies diusung sebagai calon gubernur. Sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Pemilihan kepala daerah jadi battlefield alias ajang pertarungan yang dinanti. Peluang koalisi pun masih cair. Berbagai parpol terus menggodok para calon pesaing yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Friska Clarissa, Gandiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.